Oke, selamat datang di kelas manajemen keperawatan. Kembali lagi bersama saya Ben. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kesehatan nasional ya, khususnya di Indonesia. Jadi teman-teman akan belajar tentang apa sih sistem kesehatan itu dan apa saja komponen di dalamnya, apa aja strukturnya dan apa sih peran perawat di dalam sistem kesehatan nasional di Indonesia. Nanti harapannya teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar sistem kesehatan. Kemudian teman-teman juga punya gambaran nih tentang kerangka hukum sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian teman-teman mampu mengidentifikasi transformasi pada sistem pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi peran perawat dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya yang di SDGs 3. Kemudian teman-teman juga mampu menjelaskan arah kebijakan kesehatan di Indonesia 2025 hingga 2029 yang sedang berjalan saat ini. Nah, yang pertama kita perlu tahu secara umum apa sih sistem kesehatan itu dan apa tujuannya perlu adanya sistem kesehatan. Menurut WHO, sistem kesehatan itu merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari atau atas seluruh tindakan, aktor atau pemangku kepentingan, sumber daya, dan mekanisme yang terlibat di dalam penyelenggaraan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan populasi gitu ya. Jadi semua aspek yang berhubungan dengan kesehatan, semua orang yang terlibat, semua sumber daya yang ada itu untuk mendukung suatu layanan kesehatan untuk memberikan layanan ini ke dalam satu populasi begitu ya. Itu sistemnya. Jadi kerangka besarnya, gambaran peta besarnya. Dan tujuannya dari sistem kesehatan ini adalah untuk mempromosikan, untuk memulihkan, dan juga untuk memelihara kesehatan. Begitu. Nah, biar teman-teman ada gambaran, mari kita lihat visualisasi dari sistem kesehatan ini ya. Kalau kita berbicara tentang sistem kesehatan mungkin terlihat abstrak gitu, begitu luas dan terlalu kita tidak tahu nih apa yang menjadi gambarannya. Nah, ini ada satu visualisasi sistem kesehatan. Memang ini sebenarnya lebih ke Integrated African Health Observatory ya dan WHO ya, mereka buat seperti ini, tapi meskipun ini dari region Afrika, tapi secara umum elemen-elemen yang ada di dalam gambar ini sudah mewakili seluruh sistem kesehatan yang ada di berbagai region di seluruh dunia ya. Mirip, secara garis besar mirip, semuanya ada begitu. Jadi biar teman-teman ada gambaran bahwa di dalam sistem kesehatan itu ada struktur-struktur lagi, dan yang menjadi pusatnya itu adalah perorangannya, individunya, orang di dalamnya, tidak hanya orang yang sakit tapi juga orang yang sehat gitu ya. Jadi upaya pelayanan kesehatan itu tidak diberikan hanya kepada orang yang sakit tapi juga kepada orang yang sehat, untuk semua orang. Nah, di dalam strukturnya ini selain orang menjadi pusatnya, maka di sekitarnya ada yang mendukung, ada yang mensupport, mulai dari jenis layanannya, kemudian pengelompokan usianya, kemudian ada ada keuangannya, sistem keuangan yang mengatur, kemudian ada peraturan yang ada di pemerintah, kemudian ada organisasi maupun individu, baik yang swasta maupun yang pemerintah begitu. Semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu pemberian layanan kesehatan yang maksimal. Nah, dan difokuskan kepada masyarakat, baik masyarakat secara kelompok maupun secara individu. Nah, sistem ini juga perlu ditinjau dari kebutuhannya, seberapa besar sih kebutuhannya, kemudian seberapa baik aksesnya terhadap sistem ini, kemudian seberapa baik kualitasnya ya. Jadi nggak cuma aksesnya mungkin sudah mulai bisa karena dengan teknologi sekarang, tapi kualitas juga perlu ditingkatkan, kemudian juga resilience-nya, ketahanannya. Kita melihat waktu masa COVID, bagaimana sistem kesehatan nasional itu berdampak besar ya, terdampak besar oleh adanya pandemi begitu. Bagaimana dia bisa menanggulangi seberapa cepat gitu untuk menangani itu tergantung dari ketahanan dari suatu sistem. Dan di setiap negara itu berbeda-beda. Tergantung kebijakannya, tergantung struktur di dalamnya lagi seberapa efektif itu suatu sistem dijalankan. Jadi yang kita perlu tahu yang pertama adalah kesehatan itu adalah hak dasar manusia. Dan di Indonesia hak kesehatan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dibunyikan di dalam pasal 28 tentang hak atas kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dan juga disebutkan di dalam pasal 34 ayat 3 itu tentang tanggung jawab negara di dalam penyelenggaraan atau memberikan fasilitas untuk mencapai hak atas kesehatan itu terhadap masyarakat ya.
Nah, kenapa ini perlu dicantumkan dalam Undang-Undang 1945? Ya, karena kesehatan itu adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Tanpa masyarakat yang sehat, pembangunan juga akan terganggu. Dengan masyarakat yang sehat, maka suatu negara juga bisa dijamin produktivitasnya di dalam pembangunan negara. Nah, kemudian adalah peran perawat. Karena hampir di seluruh sektor pelayanan kesehatan itu pasti ada perawatnya begitu. Dan perawatlah yang menjadi pelayanan dasarnya ya, touching langsung ke pasien begitu. Jadi perawat sebagai garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan itu memiliki peran besar di dalam menjalankan amanah Undang-Undang 1945 untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan hak atas kesehatan. Nah, kembali kita melihat tadi dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian amanah itu coba dikerjakan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi undang-undang ini masih baru. Undang-undang ini dikerjakan dengan sistem Omnibus Law, artinya mereka mengerjakan beberapa undang-undang sebelumnya yang cukup banyak, kemudian dijadikan satu secara terintegrasi, menjadi satu yang terintegrasi dan menjadi lebih runut dan menjadi lebih jelas begitu ya. Karena sebelumnya itu ada undang-undang tentang rumah sakit, tentang kedokteran, tentang keperawatan, tentang penyelenggaraan kesehatan, program, teknologi gitu. Jadi ada banyak gitu ya, tapi kalau dijadikan satu seperti ini, dia akan menjadi lebih utuh dan mudah untuk diaplikasikan begitu. Undang-Undang Nomor 17 2023 ini tentang kesehatan ini juga sudah diadaptasikan dengan kondisi kita saat pasca dari COVID ya, jadi sudah dipersiapkan nih. Kalau misalnya terjadi suatu bencana lagi seperti pandemi itu, yang wabahnya sangat besar, kita lebih siap, aturan-aturan kita juga lebih jelas untuk menghadapi itu. Nah, kita balik lagi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan ini, kita hanya akan fokus pada penyelenggaraan kesehatan ya. Karena ini akan menjadi payung besar di dalam sektor kesehatan. Nah, tadi kita lihat di bab 4-nya di dalam Undang-Undang Kesehatan itu tentang penyelenggaraan kesehatan ada beberapa komponen yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Kalau di upaya kesehatan ini adalah kegiatan paling mendasar di dalam pelayanan kesehatan ya. Ada upaya kesehatan perseorangan dan ada upaya kesehatan masyarakat ya. Ini tergantung siapa yang berdampaknya. Tapi seluruh ujung Indonesia itu yang menjadi pelayanan paling dasar, pelaksanaan paling dasar itu adalah upaya kesehatan ya. Tidak peduli seberapa besar programnya, tapi yang paling dasar, yang paling mendekati kebutuhan masyarakat itu adalah upaya kesehatannya. Nanti kita akan lihat apa saja upaya kesehatan itu. Nah, kemudian ada sumber daya kesehatan, itu termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, klinik, puskesmas, rumah sakit gitu ya. Dan ada SDM kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan, termasuk kita, perawat. Kemudian ada pengelolaan kesehatan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, pembuatan regulasi dan perizinan, mengkoordinasi baik secara daerah ke pusat juga nanti ada pengembangan, ada jejaring fasilitas kesehatan dan sebagainya ya. Oke, kita lihat upaya kesehatan. Jadi ada upaya kesehatan perorangan dan juga ada upaya kesehatan masyarakat. Dan semua sektor perlu menjalankan upaya kesehatan ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari upaya kesehatan perorangan itu adalah pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu. Jadi kalau kalian pernah lihat, yang umumnya kita lakukan ya pengobatan ya dari dokter ke pasien atau perawatan kita ke pasien langsung, itu biasanya perorangan. Tapi kalau upaya kesehatan masyarakat tuh biasanya sifatnya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau kualitatif yang berdampaknya pada masyarakat. Nah, ini biasanya kalau lebih banyak dikerjakan di puskesmas, tapi tidak membatasi hanya di puskesmas ya. Di seluruh fasilitas kesehatan juga sebenarnya wajib menjalankan kedua hal ini, baik perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat atau UKM ya. Jadi nggak cuma terbatas pada puskesmas gitu ya, tapi memang lebih sering di puskesmas sekarang mereka biasanya langsung terjun ke masyarakat, ke sudut-sudut dari tempat tinggal masyarakat begitu. Kemudian ada sumber daya kesehatan. Ada banyak sumber daya kesehatan di dalam undang-undang tadi sudah dipaparkan, tapi kita akan fokus di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga sumber daya manusia kesehatannya.
kita lihat fasilitas pelayanan kesehatan itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Kalau yang tingkat pertama itu biasanya dia langsung dekat dengan masyarakat, mudah diakses, cakupannya luas, tapi memang dia terbatas pada kebutuhan masyarakat secara langsung begitu. Itu seperti puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi yang fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan memang cakupan layanannya cukup luas dan tidak terlalu spesifik begitu ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut itu seperti rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan yang biasanya terspesialisasi, misalnya praktik mandiri dokter spesialis jantung atau spesialis tulang begitu. Dia udah terspesialisasi. Itu disebut sebagai tingkat lanjut, atau biasanya ini menjadi fasilitas pelayanan yang dijadikan acuan rujukan dari tingkat pertama. Kemudian juga ada fasilitas pelayanan kesehatan penunjang seperti laboratorium, farmasi, bank darah. Ini dapat bekerja sama, namun juga dapat bekerja secara terpisah untuk menunjang di fasilitas-fasilitas yang sudah ada begitu. Setelah itu kita melihat struktur sistem ya di Indonesia. Jadi kita tadi sudah melihat gambaran bahwa kita memiliki sistem secara nasional. Nah, apa saja yang menjadi strukturnya agar kita mengetahui setiap bagiannya, program-programnya, dan bagaimana kita berperan di dalamnya. Yang pertama itu adalah sistem kesehatan nasional. Itu sebagai kerangka kerja. Itu adalah gambaran peta besar yang ada di Indonesia. Semua pekerjaan kita itu juga berada di dalamnya, semua aturan juga berada di dalamnya. Kemudian ada jaminan kesehatan nasional. Ini adalah program jaminan akses terhadap kesehatan ya. Ini adalah suatu program, kalau kalian pernah tahu ya, BPJS adalah badan hukumnya ya, sebagai implementasinya. Karena ini sifatnya program, maka untuk menjalankannya maka dibentuklah badan hukum BPJS begitu. Kemudian ada Sustainable Development Goals. Ini agenda global untuk pembangunan keberlanjutan. Jadi dari UN atau PBB atau ya khususnya di ini ya UN, beberapa isu global, itu ada 17 isu, kemudian dibuatlah solusi-solusi yang berkelanjutan, salah satunya di bidang kesehatan, itu nanti SDGs 3, dan kemudian adalah Astacita. Ini tentang arah kebijakan ya. Jadi ini sebenarnya dokumen politik yang nanti mengarahkan, kita udah punya undang-undang, udah punya semua program, tapi nanti diarahkan ke dalam 5 tahun masa pemerintahan suatu pemimpin, misalnya presiden di sini ya. Astacita ini biasanya program visi misinya presiden. Jadi sepanjang presiden itu menjabat, maka arah kebijakan dari seluruh aturan yang ada di Indonesia itu akan mengikuti visi misi presiden terpilih, termasuk di bidang kesehatan gitu ya. Jadi kita nanti akan lihat di sini. Yang pertama adalah sistem kesehatan nasional. Nah, apa sih SKN itu atau sistem kesehatan nasional itu? Jadi SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini sudah tertuang di dalam Perpres atau Peraturan Presiden 72 tahun 2012. Meskipun waktu Perpres ini turun masih mengacu juga pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya. Sekarang kan sudah tadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Nah, di Perpres itu juga disebutkan ada 7 subsistem SKN ini, yaitu upaya kesehatan, pembiayaan, SDM, farmasi dan alkes, penelitian dan pengembangan, informasi dan manajemen, pemberdayaan masyarakat juga. Kalau kita lihat tadi ini udah ada ya di situ ya, upaya kesehatan dan sebagainya. Ini menjadi subsistemnya, sistemnya dikerjakan, kerangka kerja, di dalamnya ada subsistem lagi yang dikerjakan. Itulah yang berjalan selama setelah Perpres ini dikeluarkan. Tapi sayangnya ketika kita menghadapi masa pandemi COVID, kita mengetahui, mulai menyadari nih bahwa ternyata sistem kesehatan nasional kita yang ada ini enggak berjalan efektif gitu ya, enggak efisien gitu ya. Kita juga harus mencari, dan kita juga seluruh dunia juga merasakannya gitu.
kita harus mencari berlomba-lomba mencari vaksin gitu ya. Kita butuh waktu untuk menyediakan vaksin. Kita juga cukup butuh waktu untuk mengelola bagaimana pandemi ini agar mengurangi korban begitu. Tapi di tahun pertama kita memang kelabakan dengan ini karena sistem dan aturan kita memang tidak siap dengan hal itu. Maka dibutuhkan transformasi sistem kesehatan nasional. Maka memang pasca COVID itu dari berbagai sektor itu mulai mengajukan untuk mereformasi sistem kesehatan nasional, dan juga dari Kementerian Kesehatan juga berinisiasi juga untuk melakukan adanya transformasi ini. Kita perlu memperlengkapi. Kebetulan juga kita undang-undangnya yang diperbaharui itu juga memang pasca COVID juga, memang undang-undang kita yang tadi nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu dipersiapkan juga untuk kalau misalnya terjadi bencana lagi, kita lebih siap dengan sistem, termasuk penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi semuanya ditransformasi, maka di dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional itu dibuatlah 6 pilar transformasi. Ada 6 pilar ya, yang menjadi sasaran untuk ditransformasi gitu ke depannya. Dan sekarang sudah berjalan, ini waktu awal-awal tahun 2021 hingga 2024. Bagaimana transformasi sistem ini dikerjakan. Beberapa pilar itu diantaranya adalah yang pertama transformasi layanan primer yang kita lihat tadi. Layanan primer itu yang sifatnya memang langsung dekat dengan masyarakat, termasuk edukasi penduduk, pencegahan primer untuk seperti penambahan imunisasi gitu ya, dan juga perluasannya di seluruh Indonesia semuanya harus terjangkau. Kemudian pencegahan sekunder gitu ya, adanya screening terhadap 14 penyakit penyebab kematian tertinggi gitu. Kemudian adanya meningkatnya kapasitas dan kapabilitas layanan primer juga. Jadi semuanya berfokus pada layanan primer yang memang dekat dengan masyarakat, semuanya diperkuat dan dibuat seefektif mungkin gitu. Kemudian transformasi layanan rujukan, ini tadi salah satunya rumah sakit ya. Kemudian kita meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier juga, termasuk rumah sakit secara umum dan rumah sakit yang terspesialis gitu ya. Misalnya untuk jantung, stroke dan sebagainya. Memang rumah sakit yang fokus dikembangkan khususnya di daerah kawasan timur ya. Karena di sana aksesnya masih sangat sedikit. Kebanyakan pembangunan kita di area Indonesia bagian barat. Jadi transformasi ini mencoba untuk memeratakan terhadap akses layanan rujukan begitu. Kemudian transformasi sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, termasuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Kita melihat bahwa pada masa COVID kemarin kita kekurangan alat kesehatan, kita juga secara farmasi kita mencari untuk vaksin juga cukup sulit. Kemudian memperkuat ketahanan tanggap darurat juga, kita bisa membuat beberapa aturan dan langkah-langkah bagaimana kita menindaklanjuti suatu adanya ancaman tanggapan darurat gitu ya. Kalau COVID kemarin kita sudah lihat sebenarnya sudah lumayan baik, cuman kita lebih tingkatkan lagi dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Maka juga transformasi keempat itu adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan ya. Jadi kita tahun 2019 itu sebenarnya sudah diharapkan seluruh orang Indonesia itu memiliki BPJS gitu, sudah terdaftar sebagai anggota BPJS, agar manfaat BPJS itu sendiri bisa dirasakan seluruh masyarakat. Ini untuk pembiayaan ya, kita harapkan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat karena pembiayaan kesehatan itu sangat mahal. Maka kita perlu membuat satu sistem pembiayaan yang baik dan terjangkau baik bagi orang yang tidak mampu gitu. Kemudian ada transformasi sumber daya manusia kesehatan, itu termasuk kita perawat, tenaga medis dan juga tenaga non medis lainnya yang pendukung, pengembangannya, pelatihan dan sebagainya juga dipersiapkan. Kemudian transformasi teknologi kesehatan, ini juga kita belajar dari pasca COVID ya. Kita melihat bahwa ternyata penggunaan teknologi itu sangat membantu. Sekarang sudah ada banyak ya konsultasi online, kemudian sistem-sistem lainnya, bahkan membuat resep obat bisa melalui online juga gitu. Dan kita sedang mengembangkan ke sini, diharapkan dengan adanya transformasi ini kita lebih siap di dalam perkembangan zaman dan juga tantangan zaman sekarang.
Nah, beberapa contoh dari transformasi kesehatan ya. Kita lihat tadi 6 pilar Kemenkes. Pertama itu layanan primer ya. Contohnya itu penguatan puskesmas, PISPK, ini berfokus pada keluarga, kemudian posyandu dan posbindu juga diperkuat untuk penyuluhan dan sebagainya, kita lebih aktif lagi. Kemudian layanan rujukan, akreditasi Vaskes, dan sistem rujukan online. Oh ya, dan layanan primer juga beberapa tahun pasca COVID juga dikembangkan untuk akreditasi puskesmas juga. Pemerintah sudah menyediakan atau mengakreditasi beberapa lembaga untuk melakukan akreditasi puskesmas. Jadi puskesmasnya bukan soal akses dekat dengan masyarakat, tapi juga punya kualitas ya. Dengan adanya akreditasi, maka standar dari puskesmas itu juga bisa dijaga. Kemudian ketahanan kesehatan, kita mulai dengan adanya surveillance untuk EWARS ya, untuk early warning score, early warning maksudnya. Kemudian laboratorium dan juga produksi vaksin ya. Jadi kalau kita memiliki menghadapi dampak seperti pandemi lagi, kita sudah bisa memproduksi vaksin dengan cepat gitu, tergantung case-nya. Kemudian dari pembiayaan, kita harapkan JKN tadi untuk programnya lebih inklusif seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dan juga value based care ya, pelayanan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya tuh enggak berdasarkan transaksi bayar dan didapatkan layanan jasa, tapi berdasarkan suatu nilai gitu, suatu value yang didapatkan experience dari masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan. Kemudian SDM kesehatannya juga ada program-program seperti Nusantara Sehat, ada beasiswa pelatihan dan telemedicine ya. Nusantara Sehat ini salah satu program yang bagus ya, jadi seperti menyebarkan tenaga kesehatan di seluruh area Indonesia yang sulit dijangkau gitu. Jadi tenaga kesehatannya bisa dikirim dalam tempo waktu tertentu untuk melayani di sana. Kemudian teknologi kesehatan ada ASIK, RME, dan Satu Sehat. Nanti kalian bisa cari apa aja manfaatnya. Ini digitalisasi layanan ya yang paling cukup berasa dampaknya setelah pasca COVID gitu ya, transformasi ini. Nah, nanti bisa cari lebih jauh nih, ada rekam medis elektronik, dan ini sudah diwajibkan ya. Ada aturannya di dalam Permenkes 24 tahun 2022 itu, akses riwayat kesehatan masyarakat itu harus dibuat dalam bentuk rekam medis elektronik seluruh fasilitas kesehatan ya. Tapi sekarang memang belum seluruhnya, sedang berproses begitu ya. Enggak semuanya langsung serta-merta bisa menjalankan rekam medis elektronik ini. Beberapa klinik mungkin agak kesulitan karena soal pembiayaan dan sebagainya, tapi kita sedang mengarah ke sana. Kemudian di hari kesehatan ini juga adalah platform digital juga, cari nakes, pengingat minum obat, riwayat vaksin dan imunisasi, edukasi dan promosi kesehatan, berita kesehatan, screening kesehatan, itu juga semuanya adalah contoh aplikasi yang sebenarnya disatukan di dalam platform Satu Sehat. Kemudian kita ke struktur yang berikutnya, itu adalah jaminan kesehatan nasional. JKN ini sendiri sebenarnya sudah punya dasar hukum di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dan juga untuk badan hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS ya. Perpres 59 tahun 2024 itu penguatan kepesertaan dan kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, memang waktu BPJS awal-awal itu muncul untuk layanannya sendiri dibagikan menjadi 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tergantung seberapa besar iurannya juga. Namun ini menjadi ada kesenjangan sosial begitu ya. Dan banyak sekali isu tentang wah perawat atau dokter itu melayani beda gitu pelayanannya antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 karena ada perbedaan bayaran gitu. Nah, untuk menghindari isu-isu seperti ini, maka pada tahun 2024 dikeluarkanlah Perpres ini tentang penguatan kepesertaan dan kelas rawat inap menjadi KRIS ini ya, standar. Semuanya sama, nggak ada kelas 1, 2, 3 lagi, tapi sudah menjadi kelas rawat inap standar KRIS gitu ya. Jadi sekarang kalau pakai BPJS, nggak akan ditanya lagi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Semuanya sama, mau bayar iuran besar atau kecil, tetap kelasnya adalah kelas rawat inap standar KRIS gitu. Jadi transformasi sistem pembiayaan kesehatan ini, kalau kita lihat tadi yang transformasi pengaruhnya ke jaminan kesehatan nasional ini, tujuannya adalah agar tersedia, cukup, dan berkelanjutan. Jadi
tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya semua masyarakat Indonesia menjadi anggota BPJS. Nanti pengelolaan uangnya biar membantu yang iurannya besar bisa membantu mereka yang iurannya sedikit di berbagai pelosok Indonesia mungkin kesulitan dengan pembiayaan, jadi bisa terbantu gitu. Tersedia, cukup, dan berkelanjutan dalam jangka yang lebih panjang, yang lebih lama begitu ya, nggak terbatas. Kemudian alokasi yang adil, pemanfaatan yang efektif dan efisien. Jadi alokasinya juga adil gitu ya. Kita menggunakan prinsip gotong royong di sini. Jadi yang bayarnya besar bisa membantu untuk mereka yang tidak mampu, yang hanya bisa membayar iuran yang kecil. Tapi semua tetap harus dikenakan iuran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, apa sih peran perawat dalam sistem kesehatan nasional ini? Saya akan bagi dua ya. Pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu contohnya puskesmas, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit. Mungkin kalian lebih banyak nanti berkarir di rumah sakit gitu, tapi nggak ada salahnya untuk mempelajari apa sih peran perawat dalam sistem kesehatan nasional kita dari sudut pandang perawat yang berada di puskesmas gitu. Yang pertama adalah menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat pastinya, karena kita terjun langsung di masyarakat. Kita tidak hanya melayani masyarakat yang sakit, tapi juga yang sehat. Kemudian melakukan upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi, imunisasi, screening kesehatan, gerakan masyarakat, posyandu, dan posbindu gitu ya. Kemudian ada penguatan akses layanan primer, pendukung transformasi layanan primer, Satu Sehat tadi platformnya, rekam medis elektronik. Kemudian memberdayakan masyarakat juga melalui kader kesehatan, posyandu, dan program desa siaga. Itu semua dikerjakan kita langsung ke masyarakat. Kemudian juga kalau untuk di rumah sakit itu apa peran perawat ya, memberikan asuhan kuratif ya. Biasanya kalau orang datang ke rumah sakit biasanya udah mengalami sakit gitu rata-rata ya, nggak ada sangat jarang kunjungan sehat gitu, kecuali misalnya untuk konsultasi kehamilan gitu kan, itu bukannya dalam ranah kuratif. Kemudian memberikan asuhan kuratif dan rehabilitatif sesuai standar profesi kita sebagai perawat. Kemudian mendukung akreditasi rumah sakit dan mutu pelayanan termasuk jenjang karir dan sebagainya. Kita mesti melengkapinya agar kita bisa mendukung akreditasi rumah sakit. Kemudian menjadi bagian dari jejaring rujukan nasional ya. Kita mesti mengetahui kemana kita harus merujuk dan dari mana merujuk ke rumah sakit kita juga. Menerapkan evidence based nursing dan kolaborasi interprofesi ya. Ini di dalam praktik keperawatan. Kita mesti mengetahui peran kita di dalamnya. Dengan mengerjakan semua ini sebenarnya kita juga berkontribusi, meskipun kecil, tapi kita berkontribusi dalam sistem kesehatan nasional. Paling tidak di dalam upaya kesehatan perorangan gitu ya. Kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas biasanya UKP dan UKM juga dijalankan. Tapi kita juga di rumah sakit tetap menjalankan UKM juga. Nah, selanjutnya adalah keberlanjutan dan arah kebijakan. Sustainable Development Goals ya, dari UN itu ada 17 isu yang ada solusinya diharapkan dilakukan secara berkelanjutan. Dan di SDGs 3 itu khususnya membahas tentang kesehatan dan kesejahteraan gitu ya. Jadi targetnya itu secara umum adalah kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, cakupan kesehatan semesta itu termasuk pembiayaan tadi BPJS ya. Jadi peran kita di sini adalah sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Prinsip seperti akses kesehatan yang adil dan berkualitas hidup sehat sangat bersesuaian dengan SDGs 3 ini. Jadi sebenarnya kita mulai dari undang-undang, kemudian program-program yang kita buat di Indonesia itu sebenarnya mendukung untuk keberlanjutan ya. Jadi aturan-aturan itu tidak dibuat atau program-program itu tidak dibuat untuk dilaksanakan sekali atau dalam beberapa periode, tapi diharapkan dapat berkelanjutan ya dalam waktu yang lebih lama gitu, agar masyarakat juga mendapatkan manfaatnya juga lebih luas gitu. Jadi undang-undang kita yang nomor 17 tahun 2023 itu yang menggunakan pendekatan holistik, ketahanan sistem, dan transformasi kesehatan itu sudah mencerminkan usaha kita bangsa Indonesia mencapai target keberlanjutan tersebut. Jadi sebenarnya undang-undang kita sendiri pun sudah kita sesuaikan relevansinya dengan perkembangan zaman, dan dengan SDGs ini juga selaras begitu. Ini beberapa target SDGs 3. Mulai dari kematian ibu diharapkan nanti fokusnya pada tahun 2030 itu penurunan kematian ibu di bawah 70
ya, dan sebagainya. Ini ada kematian bayi dan balita diharapkan turun juga, penyakit menular juga diharapkan menurun, penyakit tidak menular, penyalahgunaan zat, kecelakaan lalu lintas, kesehatan reproduksi itu, kemudian cakupan kesehatan universal nih kayak BPJS tadi, kemudian kesehatan lingkungan itu ya. Jadi ini untuk sementara ini capaiannya di tahun 2030. Nah, bagaimana mencapai tujuan tadi itu dibuatlah sarana pencapaian target mulai dari pengendalian tembakau, kita melakukan campaign ya. Kemudian obat dan vaksin didukung dengan adanya riset dan development untuk obat dan vaksin, kemudian pembiayaan dan tenaga kesehatan, kesiapsiagaan darurat juga sama tadi yang ada di SDGs ini sebenarnya udah dijalankan kita di program di Indonesia di sistem kesehatan kita. Dan cakupan kesehatan semesta juga kita sudah jalankan ya. Memang tahun 2019 itu kita sudah harapkan semua masyarakat sudah menjadi anggota BPJS. Kemudian apa sih peran perawat dalam SDGs 3 ini? Kembali kita lihat di sini, kalau kita lihat dari FKTP ya, untuk misalnya kayak puskesmas gitu, bisa mendukung dari Universal Health Coverage ini melalui JKN, pelayanan dasar secara merata ya, semua jadi anggota BPJS agar merasakan manfaatnya, cukup membantu dalam soal perihal keuangan ya, keuangan khususnya dalam pelayanan kesehatan, karena kan kesehatan sekarang udah mahal. Kemudian pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan bencana dan wabah juga. Ini kalau di di puskesmas memang lebih luas cakupannya. Dan kalau di rumah sakit kita bisa melihat dari manajemen kasus penyakit kompleks ya, sebagai perawat kita bisa lebih aware terhadap itu. Kemudian kita juga mendukung target SDGs ini seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, kemudian pengendalian HIV dan TB dan penyakit kardiovaskular ya. Kita bisa memberikan edukasi dan melalui peran kita di rumah sakit, berperan dalam riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas hidup pasien ini juga kita bisa lakukan. Kemudian penguatan kapasitas SDM ya, kita melalui pendidikan, pelatihan, dan retensi. Nah, kemudian Astacita 4 arah kebijakan ya. Jadi Astacita sendiri ini adalah produk politik sebenarnya. Ini terlahir dari visi misi presiden dan wakil presiden terpilih gitu dalam satu periode atau 5 tahun gitu ya. Jadi setiap pergantian pemimpin maka visi misinya bisa saja berubah, arah kebijakannya juga akan berubah. Meskipun kita punya undang-undang, kita punya program, tapi nanti akan ada prioritasnya tuh. Nah, prioritasnya ini biasanya akan mengikuti visi dan misi dari pimpinan negara gitu ya. Nah, kebetulan yang saat ini adalah Astacita, khususnya di Astacita 4 ya, ada 8. Astacita 4 ini ada berbicara tentang kesehatan, salah satu poinnya. Nah, beberapa poinnya itu yang tadi untuk kesehatannya itu sebenarnya yang udah masuk di sini tuh sudah ada di dalam program-program yang kita jalankan di dalam sistem kesehatan nasional ya. Jadi sebenarnya hanya difokuskan ke arah sini. Ini menjadi prioritas kita selama 5 tahun begitu. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, peran kita apa sih dalam bidang ini? Ya, mirip seperti yang tadi kita mengikuti tadi program anti stunting ya. Ini mungkin teman-teman udah dengar satu tahun terakhir ya. Program anti stunting, ada gizi seimbang, gerakan edukasi ASI, gerakan emas, kemudian ada makan siang gratis gitu ya. Makanya teman-teman harus tahu juga ya, meskipun kita perawat ke pasien langsung, kita harus tahu juga perkembangan politik dan juga arah kebijakan gitu ya. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan itu apakah menyesuaikan dengan pergerakan secara nasional gitu. Kemudian revitalisasi layanan berbasis masyarakat, promotif dan preventif, kartu anak sehat. Kalau di rumah sakit kita bisa memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan merata sesuai dengan Astacita ini, mendukung kemandirian obat dan vaksin juga, karena kita lihat kemarin waktu pasca COVID ya masih sulit sekali menghasilkan vaksin, perawatan jiwa dan rehabilitas medik, kolaborasi dengan pemerintah dan BPJS dalam reformasi tata kelola layanan yang pro nakes dan pro rakyat. Baik, itu secara umumnya. Jadi teman-teman, saya harapkan melalui pembelajaran kali ini memiliki paling tidak sedikit gambaran tentang sistem kesehatan nasional gitu ya. Ini menjadi peta kita. Kita memang mengerjakan langsung nih ke pasien. Kita mengerjakan berdasarkan profesi kita dan keterampilan kita, tapi kita harus tahu apapun yang kita kerjakan, bahkan
memasang input sekalipun itu ada aturannya, dan aturannya bekerja di dalam sistem kesehatan nasional ini. Jadi dengan mengetahui gambaran ini, teman-teman tahu, punya gambaran besar kemana sebenarnya kita membawa arah kesehatan nasional kita. Nanti kalau teman-teman pun mengembangkan karir, bisa aja ke pemerintahan gitu ya, pembuatan kebijakan gitu, atau misalnya mengkritik kebijakan yang sudah ada, memiliki inovasi atau pendekatan-pendekatan yang lebih baik gitu. Teman-teman bisa menyumbang ke arah situ dengan memahami sistem kesehatan nasional yang ada di Indonesia, apakah sudah efektif atau belum. Nah, di sini ada studi kasus, teman-teman boleh diskusikan nanti. Teman-teman mencoba diskusikan, baik teman-teman boleh menjawab berdiskusi dengan kelompok atau teman satu kelas, nanti bisa dilihat. Di sini ada contohnya tadi, dan di sini ada beberapa pertanyaan untuk men-trigger itu. Teman-teman cobalah untuk jawab. Nanti kalau misalnya kita ada pertemuan in person, kita akan bahas kembali. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman boleh mampu untuk menjawab kasus ini ya. Jadi teman-teman punya gambaran yang lebih luas gitu, tidak hanya sekedar bekerja sebagai perawat di satu rumah sakit gitu, tapi melihat secara global gitu, baik di Indonesia maupun program-program seperti SDGs sebagai agenda global gitu. Jadi kesimpulannya, teman-teman hari ini sudah belajar tentang dasar atau kerangka hukum tentang sistem kesehatan nasional, baik menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian nanti ada turunan-turunan aturannya lagi dari PEP, peraturan presiden, peraturan pelaksana, peraturan menteri kesehatan dan sebagainya. Kemudian kerangka kerja kita, sistem kesehatan nasional ini memang sedang ditransformasikan. Sekarang kita sudah bisa menyesuaikannya, sudah banyak ada perubahan yang manfaatnya mulai kita rasakan, mulai dari digitalisasi dan sebagainya. Kemudian struktur sistem, ini beberapa saja struktur sistemnya, ada banyak sebenarnya, tapi ini adalah struktur sistem yang secara besar bisa kita rasakan manfaatnya, mulai dari JKN, SDGs yang sebenarnya agenda global, tapi kita mengintegrasikan di dalam program-program kita juga di Indonesia, Astacita sebagai arah kebijakan dan program lainnya ya. Nanti teman-teman tidak terbatas pada materi ini, bisa eksplor lebih jauh melalui materi-materi lainnya ya. Bisa, kalau misalnya penasaran tentang sistem yang lebih luas, teman-teman silahkan baca. Ini berikut ada beberapa referensi daftar pustaka. Teman-teman tidak ada salahnya untuk membaca aturan-aturan agar teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan sebenarnya memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional gitu. Demikian kelas kali ini, diharapkan semoga teman-teman bisa memahami. Kalau tidak, teman-teman boleh bertanya nanti kalau di kelas in person, atau boleh eksplor lebih jauh lagi dengan pembelajaran mandiri. Baik, sekian dari sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.